Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Ini berbicara perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kita akan baca secara bersama-sama Bapak Ibu, 3 ayat saja ini. Setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama ya. Dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. 1, 2, 3 ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, melalui beberapa ayat ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saya mengatakan ini mungkin review dari beberapa materi yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu yang lalu, khususnya mengenai benih yang bertumbuh ini saudara ya. Yaitu rahasia mengalami kuasa pertumbuhan di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, di sini kita jelas melihat bahwa Yesus membentangkan perumpamaan. Di dalam Matius ini dicatat ada 2. Yang pertama itu tentang biji sesawi. Yang kedua tentang ragi yang bisa menghamiri semua tepung dalam sebuah adonan. Dan perumpamaan ini dibentangkan kembali untuk menjelaskan seperti apa cara kerja kerajaan Allah itu di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya pada saat ini kita akan belajar 3 hal tentang rahasia mengalami kuasa pertumbuhan di dalam kerajaan Allah. Tentu kita berangkat dari teks-teks yang kita baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu, hal pertama yang perlu kita ketahui untuk kita bisa mengalami kuasa pertumbuhan dalam kerajaan Allah yaitu bahwa sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Itu dulu. Sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Coba kalau bisa ditampilkan, sudah bisa Kak Rosa? Yang biji sesawinya dulu. Kalau di ibadah sore minggu lalu ini kita tayangin. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang Yesus katakan tentang biji sesawi. Bapak Ibu boleh lihat ya. Nah, Yesus berkata, biji ini yang paling kecil dari antara biji sayuran yang ada di bumi. Tapi dikatakan ketika dia ditanam dan tumbuh, dia bisa menjadi besar. Kalau Bapak Ibu lihat, di dalam ayat 32 tadi dikatakan, biji itu memang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Benih ini paling kecil di antara benih. Tapi ketika ditabur saudara, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Mana pohon sesawinya? Nah ini dia. Jelas Bapak Ibu bisa lihat? Bisa lihat? Ini kalau melihat dari benih yang ditabur seperti tidak masuk di akal ini. Bahwa dari benih yang sangat kecil ini ketika ditabur bertumbuh akan menjadi seperti itu. Benar-benar menjadi seperti pohon dan itu sangat rindang saudara. Oh itu keren banget dan saya mau beritahu apa yang dikatakan Yesus itu artinya begini. Pohon sebesar ini itu tidak ujuk-ujuk langsung tumbuh. Langsung besar, tidak. Itu diawali dari sebutir benih. Yang pertama yang kita perlu pahami,
kalau saudara mau mengalami rahasia pertumbuhan dalam kerajaan Allah, tidak ada yang besar itu langsung besar, tapi yang besar selalu diawali dari yang kecil. Amin. Amin. Selalu diawali dari yang kecil. Kita perlu paham ini. Kenapa kita perlu memahami hal ini? Karena ada banyak sekali saudaraku orang gagal menjadi kecewa di dalam Tuhan. Karena mereka berpikir begitu mereka percaya kepada Tuhan, semuanya langsung besar. Tidak demikian cara kerja kerajaan Allah. Bapak Ibu boleh tertarik melihat para pendeta besar, pelayanannya sekarang hebat dan besar. Tapi ada sesuatu yang Bapak Ibu yang tidak pernah ikuti dalam kehidupannya, bagaimana dia memulainya. Dan proses apa yang dijalaninya. Halo saudara. Yesus memberikan perumpamaan ini, mau mendeskripsikan kepada kita. Bahwa kalau saudara mengalami sesuatu yang besar di dalam Tuhan, kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, mulai dari hal-hal kecil. Amin. Amin. Itu sebabnya beberapa kali dalam kitab Injil Yesus berkata, orang yang setia dalam perkara kecil itu, mereka akan diberikan perkara-perkara yang besar. Salah satunya itu dicatat di dalam Matius pasal 25 ayat 23b. Di sana menceritakan ketika seorang tuan yang memiliki talenta itu mempercayakan talenta itu kepada 3 hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta. Lalu yang mendapatkan 5 ini dikatakan dikelola dengan baik, dikembangkan, lalu berlipat ganda menjadi 10. Yang dapat 2 juga demikian. Tetapi yang dapat 1 berkata demikian, aku tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam. Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Itu sebabnya saya tidak kelola itu talenta, tapi saya sembunyikan. Saya kubur talenta itu. Itu sebabnya saat ini saya kembalikan talenta itu. Saudara tahu, perhatikan. Ketika yang memperoleh 5 talenta bisa melipat gandakan talenta itu jadi 10. Dan ketika yang mendapatkan 2 talenta kemudian mengembangkannya menjadi 4 talenta. Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Dan inilah perkataan Yesus. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Karena apa? Setia mengelola yang kecil. Karena apa? Mau berangkat dari hal-hal kecil. Tetapi kepada hamba yang memperoleh 1 talenta. Ketika dia berkata, ini talenta yang Tuhan percayakan, saya kembalikan. Yesus berkata demikian, engkau hamba yang bodoh dan jahat. Oleh karena itu tangkap orang ini, lemparkan dia ke tempat yang paling gelap. Saudara, Yesus mau menjelaskan kepada kita, pertumbuhan itu selalu diawali dari hal-hal yang kecil. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau bertumbuh, mau lebih maju di dalam Tuhan, setia dululah di dalam perkara-perkara kecil itu. Yang mau katakan amin. Setia dulu saudara. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada saudara, sebelum saya berdiri di sini, menjadi pemberita Injil kepada saudara bisa dikatakan setiap minggu saudaraku. Bahkan di pertemuan-pertemuan kita, tidak langsung begini. Jadi tukang lap kursi dulu di gereja. Jadi tukang sapu pel dulu di gereja. Jadi tukang pungut sampah dulu di sekeliling gereja. Jadi tukang bersih toilet dulu di gereja. Dan ada banyak perkara-perkara kecil lain laginya yang dilakukan.
ketika saya masih kuliah jadi penginjil juga di bis kota. Semua orang yang ditemui rasanya kalau hati ini tidak memberitakan Injil seperti apa gitu. Dilakukan. Pernah ketemu dengan orang kusta di bis. Semua orang menyingkir tapi saya duduk sampingnya, saya rangkul, saya doain. Di bis kota. Dan saya percaya itu Tuhan perhitungkan dari hal kecil seperti itu sehingga bisa sampai saat ini seperti ini. Diawali dari hal-hal yang kecil. Jangan karena pelayanan itu, pekerjaan itu, tanggung jawab itu menurut kita terlalu kecil, lalu kita anggap remeh, kemudian kita tidak mengelolanya dengan baik. Ketika kita bersikap begitu terhadap kepercayaan yang Tuhan taruh kepada kita, saudaraku, saya perhatikan di dalam Alkitab, yang seperti itu hampir selalu, bukan hampir lagi, selalu berakhir dengan penyesalan. Salah satunya itu kisah Esau dan Yakub. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah baca itu. Tapi Alkitab menceritakan suatu waktu Esau itu pulang dari berburu. Dia kan seorang yang suka berburu. Sementara Yakub itu dia seorang koki yang suka masak karena dia anak mama. Dekat dia sama mamanya Ribka. Suatu waktu Esau pulang dari berburu dengan tidak dapat apa-apa tapi kelaparan, saudara. Lalu ditemukanlah saudaranya ini, ditemui saudaranya Yakub ini yang sebenarnya adiknya, saudara kembarnya, tapi adiknya dia lebih dulu lahir, sedang memasak kacang merah, sop kacang merah. Lalu dia berkata demikian, "Oh Yakub, bagilah sedikit kacang merah itu." Kalau Alkitab berkata yang merah-merah itu. Lalu Yakub agak cerdik, dia bilang begini, "Enak aja," katanya, "kita udah capek-capek masak, datang-datang sembarang minta. Boleh saya kasih," katanya. "Tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" kata Esau. "Jual tuh hak kesulungan ke saya. Ayo kita barter dengan kacang merah. Saya akan kasih sop kacang merah, tapi hak kesulunganmu itu kasih ke saya." Saudaraku dengar baik. Alkitab mencatat demikian. Esau berpikir, sebentar lagi juga saya akan mati. Untuk apa itu hak kesulungan itu? Emang ada apa di sana itu? Sehingga benar dibarter itu, saudara. Hak kesulungannya itu. Kenapa dibarter? Nah ini kata Alkitab. Coba kita lihat Kejadian pasal 25 ayat terakhir. Inilah sikap hati Esau. Dikatakan demikian. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Jadi setelah Esau makan dan minum, makan roti itu dan minum sop kacang merah itu, dia pergi begitu saja. Ayat B-nya perhatikan, dikatakan demikian. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dikatakan demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita lihat terjemahan lain. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Jadi bagi Esau itu tidak terlalu penting. Ada apa emang kalau jadi anak sulung seperti apa? Saya tidak yakin kalau dia tidak tahu. Sebab masalah anak sulung dari Kain sudah ada. Mengenai hak itu. Dan pasti ada cerita turun-temurun. Dari mulut ke mulut dari orang tua. Jadi saya sangat percaya dia ngerti. Cuman masalahnya dia anggap remeh. Kan itu masalahnya sekarang. Dia anggap remeh, dia anggap sepele, dia melihat itu tidak terlalu penting. Sehingga dia melepaskan begitu aja hanya karena kacang merah. Saudara dengar baik, kalau nanti saudara baca kisah ini, gak usah jauh-jauh. Sampai di Kejadian pasal 27. Ishak menjadi lanjut usia. Alkitab berkata matanya sudah rabun. Dan Ishak itu suka makan daging buruan. Anak sulungnya Esau suka berburu.
Lalu dia berkata demikian, nah papa ini tidak lama lagi umurnya. Papa pengen sekali makan daging hasil buruanmu. Boleh enggak? Kamu pergi berburu. Setelah itu masak, nanti kasih papa makan, baru saya akan berkati hidupmu. Setelah itu mungkin papa udah pulang ke rahimatullah, kira-kira begitu. Esau dengan sangat semangat pergi berburu. Ternyata pembicaraan itu didengar Ribka, istri Ishak. Begitu Esau pergi dipanggil Yakub. Dengar, itu papamu mau berkati abangmu. Ayo, sekarang kita ambil alih berkat itu. Gimana caranya, kata Yakub? Ambil itu anak kambing kita 2 ekor, bawa ke sini, biar mama yang ngolahnya. Nanti kau hidangkan sama papa. Lalu Yakub bilang begini, gimana caranya? Abangku Esau itu kan badannya dengan saya beda. Kulit saya mulus, dia berbulu. Nanti kalau saya diraba gimana? Lalu nanti saya tidak jadi terima berkat, jadi terima kutuk. Ribka bilang begini, saya yang tanggung kutuknya. Lakukan apa yang saya perintahkan. Akhirnya Yakub lakukan bagiannya, setelah diolah, lalu dihidangkan, dikatakan demikian. Pak, ini anakmu sudah pulang dari berburu. Silahkan cicipilah makanan hasil buruan anakmu ini. Ishak bilang begini, cepat juga nak. Lalu Yakub bilang, karena Allahmu yang menyertaiku, makanya dibuatnya aku berhasil. Ishak belum percaya, tahu enggak? Dia bilang begini, benarkah engkau ini Esau? Coba kau dekatkan dirimu ke sini. Lalu mendekat Yakub. Kemudian Ishak meraba dia. Lalu Ishak bilang begini, kulitmu sih kulitnya Esau, tapi kok suaramu suara Yakub? Iya. Lalu Alkitab berkata Ishak memakan hidangannya Yakub, kemudian diberkati dia dengan berkat terbaik. Setelah itu diberesin semua, Yakub pun tinggalkan ayahnya. Belum lama berselang pulanglah Esau bawa makanan yang sudah dipersiapkan hasil tangkapan buruan. Begitu dia datang dikatakan demikian, ayah anakmu sudah pulang, silahkan makan. Ishak terperanjat dengan sangat luar biasa kaget, dibilang begini, siapa yang sudah memberikan aku makan itu? Bukankah engkau tadi sudah memberikan aku makan? Lalu Esau bilang begini, tidak ayah, saya baru pulang, ini saya baru bawa. Ishak tahu. Dari katakan, wah berarti adikmu itu yang memperdaya. Dan dengarlah anakku, saya sudah nikmati hidangannya dan saya sudah lepaskan berkat itu untuk dia. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut itu dari dia. Saudara tahu, saat itu Esau nangis meraung-raung. Sampai dia berkata, ayah, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu? Tidak ada lagi kah berkat yang lain? Berkati aku juga ya ayah. Ishak berkata demikian, nah berkat terbaik itu sudah diterima oleh Yakub. Masih ada si berkat untukmu tapi sisa-sisa. Keturunanmu akan tetap menjadi hamba dari keturunan adikmu. Nanti baca kisahnya. Saya baca itu saudaraku meleleh air mata tahun. Meraung-raung Esau meminta supaya kembali hak kesulungannya itu kepada dia. Tapi dengar baik, penyesalan, tinggal penyesalan. Apa artinya bagi kita? Saudara yang suka menganggap remeh pelayanan kepada Tuhan itu, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan engkau selalu anggap remeh, engkau akan berakhir dengan penyesalan. Saya percaya pesan itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Hargailah setiap tanggung jawab yang Tuhan beri. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, mulailah dari hal kecil. Mungkin tidak enak, mungkin bagi kita terlalu hina, mungkin bagi kita terlalu sederhana. Tapi dengar baik, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di sana. Kelola itu dengan baik. Kalau saudara tidak mau kehilangan hal-hal yang berarti dalam kehidupanmu. Mungkin saudara berpikir begini, toh si Esau masih diberkati. Ya,
tapi itu berkat sisa-sisa dari Yakub. Apakah saudara mau terima yang sisa-sisa? Mau terima yang sisa-sisa? Kalau saya tidak mau terima yang sisa-sisa. Itu sebabnya kelola tanggung jawab apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun mungkin itu di hadapan kita sangat kecil. Sekalipun mungkin itu bagi kita sederhana sekali. Dibanding dengan orang lain, oh ini tidak ada bandingnya. Tapi dengar baik, sistem kerajaan Allah itu bekerja seperti itu. Tidak ada yang langsung ke atas, selalu diawali dari hal-hal kecil. Dan Yesus berkata, orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saya berharap jemaat GBI tidak ada nasibnya yang seperti Esau. Tidak ada. Tapi benar-benar kita memperoleh berkat yang terbaik dari Tuhan. Sampai di doa-doa orang percaya, sampai kepada keturunan mereka-mereka di orang Yahudi. Nama 3 orang itu tidak pernah lepas ketika berbicara berkat. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Esau hampir tidak pernah disebut, bahkan tidak pernah. Tidak pernah orang berkata demikian. Berkat yang ada pada Bapak Abraham, Ishak, kemudian 2 anaknya Esau dan Yakub, tidak pernah. Esau dilangkahin langsung ke Yakub. Oleh karena apa? Apakah karena Esau tadinya tidak memiliki berkat? Tidak. Berkat yang ada di Esau itu sesungguhnya milik, yang ada di Yakub itu sesungguhnya milik Esau. Tapi karena dia menganggap enteng sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sebagai anak sulung, akhirnya berpindah hak dan berkat anak sulung itu kepada Yakub. Katakan kepada dirimu, saya tidak mau berpindah berkat yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya kepada orang. Saya mau berkat yang telah Tuhan percayakan kepada saya itu benar-benar menjadi bagian saya. Caranya bagaimana? Mulai dari hal-hal kecil. Perumpamaan biji sesawi. Yesus mau menyampaikan kepada kita, sesuatu yang kelihatan besar itu selalu diawali dari yang kecil. Amin saudara. Yang kedua yang mau kita lihat, rahasia yang kedua untuk mengalami kuasa pertumbuhan dalam kerajaan Allah, yaitu bahwa kuasa pertumbuhan hanya ada di dalam Tuhan. Kuasa pertumbuhan hanya ada di dalam Tuhan, bukan di tempat lain. Dan ini juga masih ada di dalam sesawi itu. Kembali lagi Kak Rosa, ke pohon sesawi tadi. Pohon sesawi yang sudah besar itu ya. Nah ini dia. Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi biji sesawi sangat kecil. Tapi ketika dia ditanam bertumbuh dan akarnya mulai muncul. Sehingga pohon ini bisa tumbuh besar rindang seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat, karena ini juga tanaman di sana, ini sangat bebas dari terpaan angin saudara. Artinya mudah sekali diterpa angin. Tapi lihatlah, belum pernah kedengaran juga pohon sesawi ini tercabut oleh karena terpaan angin. Kenapa? Akarnya menguat di bawah. Kalau bisa sesawi ini berdiri tinggi, rindang seperti itu, pohonnya besar dan tidak roboh, itu karena ada akar yang menahannya di bawah. Amin. Amin. Kekuatannya itu ada di akar itu. Bukan di atas, tapi ada di bawah. Di mana? Di akar. Minggu lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang petani kurma di gurun pasir. Setelah saya baca lagi kembali artikelnya, akarnya itu bukan hanya puluhan meter. Ketika tanamannya ditahan pakai batu dari atas. Tapi itu bisa sampai ratusan meter ke bawah. Hanya untuk menahan menopang pohon kurma yang tingginya katakanlah 15-20 meter. Jadi wajar kuat tidak tercabut. Artinya apa? Pertumbuhan itu kuncinya ada di akar. Kalau saudara mau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kerajaan Allah, kuncinya itu satu.
pertumbuhan itu hanya saudara dapatkan di dalam Tuhan. Saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, cara kerohanian, dalam karakter segala macam sifat Allah, itu tidak saudara temukan dari yang lain. Itu hanya saudara temukan di dalam Tuhan. Persekutuan saudara dengan Tuhan dan persekutuan saudara dengan firman-Nya, itulah yang akan menentukan apakah saudara akan semakin bertumbuh dalam karakter ilahi atau tidak. Itu sebabnya bangun hubungan saudara terus dalam Tuhan. Saya akan ulang ini, pernyataan yang saya sampaikan minggu lalu. Persekutuan saudara dengan Tuhan dan persekutuan saudara dengan firman-Nya, saudara harus jadikan itu menjadi hal prioritas dalam kehidupanmu. Itu harus menjadi hal yang utama dalam kehidupanmu, bukan cadangan. Bukan lagi ada kerjaan baca Alkitab, lagi ada kerjaan. Tidak. Harus itu yang utama. Kalau saudara mau mengalami kuasa pertumbuhan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuan akar itu dalam tanaman itu untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dan terus untuk menahan dia dari terpaan angin. Supaya tidak tercabut. Sehingga saudaraku, kita tidak pernah dengar pohon sesawi tercabut oleh karena angin ribut. Tidak pernah kita dengar pohon kurma tercabut tumbang oleh karena terpaan angin topan di padang gurun. Tidak pernah. Karena apa? Akarnya kuat. Dan itu gambaran hidup saudara dan saya. Yang bukan lagi ada kemungkinan. Selama saudara masih ada di dunia ini, saudara tidak akan pernah berhenti menghadapi masalah. Kalau akarmu tidak kuat, engkau akan tercabut. Tapi kalau akarmu kuat, engkau akan bisa berdiri seperti pohon sesawi dan seperti pohon kurma. Itu tujuannya. Itu tujuannya, saudara. Ayo, pertumbuhan itu, kuasa pertumbuhan itu hanya ada di dalam Yesus. Utamakan persekutuan kita dengan Tuhan, utamakan persekutuan kita dengan firman-Nya. Dan renungkan firman itu. Supaya apa? Supaya hal ketiga ini juga kita alami. Kita lihat yang ketiga, saudara ya. Kita kembali kepada Matius 13. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Yang ketiga, saudaraku, kalau saudaramu mengalami pertumbuhan di dalam kerajaan Allah, rahasia yang ketiga yang perlu saudara ketahui bahwa perubahan hanya mungkin terjadi karena firman Allah. Perubahan di dalam hidup saudara hanya mungkin terjadi karena firman Allah, yang lain enggak. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Yesus menggambarkannya seperti ragi yang menghamiri seluruh adonan. Ini di terjemahan lain menarik sekali, saudara ya. Dikatakan demikian. Terjemahan firman Allah yang hidup. Bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter. Jelas ukurannya. Jadi 3 sukat itu ternyata 40 liter tepung terigu. Kemudian tepung itu sampai berkembang semuanya. Karena apa? Karena adonan itu. Adonan ragi itu. Dan saudaraku, itu gambaran dari kehidupan kita. Karena Yesus mau menjelaskan tentang bagaimana cara kerajaan Allah itu bisa bekerja dalam kehidupan orang percaya. Itu artinya begini, saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh berubah kalau saudara tidak membiarkan firman itu menguasai kehidupanmu seutuhnya. Kalau saya baca di teks Yunani, saudara, apa yang dikatakan menghamiri seluruhnya. Dipakai kata di sana
esumote. Bukan sumo ya. Bukan sumo Jepang itu bukan. Tapi esumote. Artinya sebuah zat yang bisa mengubah sesuatu menjadi berkembang. Menjadi berubah. Itu kata yang dipakai tentang pengaruh ragi terhadap semua tepung itu. Seberapa banyaknya tidak disebut, hanya dikatakan hanya diambil ragi, mungkin sedikit ragi. Ini ibu-ibu yang suka bikin kue pasti tahu ini. Ya kan? Diambil ragi, lalu dicampur dengan diaduk dengan tepung di adonan. Sampai rata. Sampai benar-benar ragi itu tercampur kepada semua tepung. Lalu dibiarkan sebentar. Setelah mengembang baru dipanggang menjadi roti yang siap dimakan. Betul ya? Betul seperti itu. Betul ya Ibu Mence ya? Seperti itu ya? Saya mau tanya dulu nih para pembuat kue nih. Di sini banyak yang bisa bikin kue. Kalau adonannya tidak merata, apa yang terjadi dengan kuenya? Ayo, ada yang bisa jawab? Bantat. Betul Bu? Yang lain setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Yang pernah bikin kue. Kalau adonannya tidak merata, kuenya bantat. Bantat itu gimana? Gimana sih? Enggak ngembang. Kalaupun dia nanti dipanggang di oven, kuenya akan keras, betul ya? Tidak lembut. Karena apa? Karena raginya tidak benar-benar menghamiri semua tepungnya. Saya ketika baca, saya pelajari, wih, ini Yesus keren banget ya bikin perumpamaan ini. Kenapa? Karena yang saya tangkap pengertian begini, demikian kehidupan kita. Ketika kehidupanku tidak benar-benar dikuasai firman. Ketika kehidupanku benar-benar firman tidak merembesinya. Hidupmu bantat. Betul nak? Betul nak? Pernahkah saudara melihat kehidupan seorang anak Tuhan, menyebut anak Tuhan, kekristenannya itu setengah-setengah? Pernah? Pernah? Itu namanya kekristenan anak Tuhan yang bantat itu. Sama kayak kue itu. Karena apa? Karena raginya tidak benar-benar teraduk rata sehingga ragi itu tidak bisa membuat tepung itu benar-benar mengembang. Betul begitu ya prosesnya ya? Saya pikir Yesus ini ahli masak kue juga. Sampai ke sana dia tahu. Dia sampai buat perumpamaan itu untuk menggambarkan kehidupan orang percaya yang tidak sungguh-sungguh dikuasai firman. Kehidupan rohaninya bantat. Tidak jelas. Kehidupan rohaninya mutan. Lagi senang rohani, lagi tidak senang rohana. Kekristenan yang begitu bantat. Coba katakan kiri kanan, saya tahu Anda tidak bantat. Kita berdoa di GB Putus Simon tidak ada yang bantat, amin. Tapi semua benar-benar tercampur. Semua benar-benar dikuasai firman. Sehingga hidupnya itu benar-benar berubah. Kalau di firman Allah yang hidup dikatakan sedikit ragi bisa menghamiri semua tepung dalam adonan itu. Sehingga benar-benar berubah mengembang kemudian dipanggang menjadi roti yang enak. Betul. Kita perlu hafal firman Tuhan semua perlu. Tapi kalaupun belum sampai ke sana, seberapa yang saudara tangkap, izinkan itu menguasai pikiranmu, hatimu, hidupmu. Itu cukup membuat engkau berubah. Contohnya, saudara temukan firman berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Itu aja saudara pegang, renungkan,
dan biarkan itu menguasai hidup saudara, nanti saudara akan lihat perubahan yang terjadi. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita pikirkan, ini saya melakukan dalam konteks kasih kepada Tuhan enggak ya? Saya melayani jadwal karena saya mengasihi Tuhan. Saya datang beribadah ini ke gereja, ini karena KTP saya Kristen atau karena saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara benar-benar bisa merenungkan itu dan saudara izinkan firman itu menguasai pikiran dan hati kita, itu pasti akan kelihatan dalam perilaku kita, pasti berubah. Yakin, itu yang dimaksud di sini. Sedikit ragi, itu bisa menghamiri banyak tepung. Sampai tepung itu benar-benar berubah. Dan tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya tetap untuk kebaikan kita. Kalau tadi diberi tahu mengenai sesawi, pohon dan akarnya, untuk pertumbuhan dan supaya kita kuat menghadapi segala tantangan hidup. Kurang lebih ini juga begitu. Supaya hidupmu itu terpelihara dengan baik dalam Tuhan. Tahukah saudara, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, surat Yohanes berkata demikian, tidak ada kekuatan dunia ini yang sanggup menjamah hidupmu. Amin. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan dari dunia ini yang sanggup menjamah hidup saudara. Nanti baca di surat-surat Yohanes. Karena apa? Pemeliharaan Allah nyata dan sempurna dalam kehidupanmu. Saudara tahu, kita sudah belajar ada Allah di dalam firman-Nya itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara menerima firman, taruh di pikiran, taruh di hati, izinkan itu menguasai seluruh hidup kita. Sehingga memunculkan sebuah perubahan. Dengar baik, dimanapun engkau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Kalau engkau menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan firman, kau tidak perlu takut menghadapi situasi ke depan ini. Karena pemeliharaan Tuhan pasti nyata dan sempurna dalam hidupmu. Yang sering membuat kita itu timbul tenggelam karena bantat itu. Diadonsi. Tapi tidak sampai separuh yang terhamiri oleh firman-Nya. Tidak sampai separuh, katakanlah separuh 50-50. Itu sebabnya lagi senang timbul, lagi tidak senang tenggelam lagi. Itu namanya istilah baru bagi kita ya, kekristenan bantat. Itu kekristenan bantat saudara. Tapi kalau kita mengizinkan firman menguasai seluruh kehidupan kita, dengar baik. Janji-janji yang dicatat dalam Alkitab itu adalah bagian saudara dan saya. Setiap janji itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang mau janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya, boleh lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.